Salam seluruh mahasiswa kelas Sistem Multimedia. Perkenalkan, saya Ika Nurlaili Isnainiah akan menjelaskan materi pertemuan 1 untuk mata kuliah Sistem Multimedia. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi pengenalan sistem multimedia. Bisa dilihat di sini. Materi pertama akan mencakup mengenai sejarah sistem multimedia, kemudian juga mengenai definisi sistem multimedia, serta mengenai komponen sistem multimedia. Baik, langsung saja kita membahas masing-masing materi. Yang pertama adalah mengenai sejarah sistem multimedia. Dapat dilihat di sini, rekan-rekan, bahwa istilah multimedia berawal dari bidang teater. Sesungguhnya, ternyata bukan dari bidang komputer. Jadi pertunjukan multimedia ini adalah pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu media. Makanya kita kenal sebagai multimedia. Nah, ini adalah contoh gambar ya yang menunjukkan pertunjukan teater. Bisa rekan-rekan lihat bahwa di sini ada penggunaan suatu video ya, kemudian ada projection menggunakan lighting, dan di sini biasanya dalam pertunjukan teater juga ada audio yang mendukung pertunjukan tersebut. Jadi banyak sekali media yang digunakan sehingga di sini untuk mendorong engagement dari penonton. Baik, kemudian kita lihat lagi di sini mengenai sejarah multimedia. Sebetulnya multimedia ini sudah mulai dikenal pada akhir tahun 1980-an. Ini diawali dengan HyperCard yang diperkenalkan oleh Apple tahun 1987. Seperti apa HyperCard? Di sini teman-teman bisa melihat perangkat yang ada di gambar berikut. Kemudian juga ada IBM yang mengumumkan mengenai perangkat Lunak Audio Visual Connection atau AVC. Jadi dengan adanya perangkat-perangkat ini mulai berkembang sebuah sistem multimedia, mulai banyak pengguna yang mengembangkan sistem multimedia dengan berbagai bentuk tadi ya, ada audio, ada video, ada gambar dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah ada perkembangan tersebut pada tahun 1994 teman-teman, ada lebih dari 700 produk dari sistem multimedia yang sudah beredar. Jadi perkembangan multimedia ini sangat cepat sekali. Nah, multimedia ini sebetulnya adalah perpaduan dari teknologi elektronik, teknologi komputer, kemudian ada juga perangkat lunak dan pengolahan digital. Nah, semua teknologi ini dikombinasikan dengan berbagai bentuk ya, kemudian mengandung belasan juta warna. Warnanya biasanya adalah warna-warna yang memiliki resolusi tinggi, dan juga ketika kita buat format-format seperti audio maupun video, ini kemudian bisa juga diproduksi dalam berbagai bentuk. Jadi biasanya bisa dilihat di gambar ini ya, ada beberapa perangkat misalnya seperti printer ini untuk kemudian mendukung output gambar supaya bisa dicetak ya. Kemudian ada video-video, itu bisa biasanya berupa video animasi. Nah, di sini ada perangkat misalnya adalah perangkat CD. Nah, perangkat tersebut sekarang sudah digantikan ya oleh bentuk hard disk dan seterusnya. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya multimedia ini, maka konten dan gabungan antar media ini menjadi sangat kaya. Nah, dan juga dikombinasikan mulai dari bentuk teks, audio, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk komponen yang masuk ke dalam sistem multimedia ini. Ya. Jadi kita tekankan lagi di sini bahwa definisi multimedia ada dua kata. Multi itu artinya banyak. Kemudian media itu adalah sarana komunikasi untuk melewatkan informasi. Jadi rekan-rekan bisa kita ambil definisi di sini bahwa sistem multimedia ini adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, bisa perangkat lunak juga, ataupun peralatan pendukung lainnya yang tadi sudah kita lihat ya, yang kemudian menghasilkan penyajian dalam bentuk audio visual. Itulah yang kita kenal dengan multimedia. Nah, jadi definisi umumnya adalah pemanfaatan komputer yang bisa nanti untuk membuat dan menggabungkan data-data, teks, grafik, audio, ada gambar bergerak juga, atau kita kenal dengan video maupun animasi ya. Dan juga bisa kita gabungkan link dan tool.
yang memungkinkan untuk kita melakukan navigasi, interaksi, berbagai kreasi dan komunikasi. Nah, ini adalah multimedia. Jadi definisinya sangat luas sekali apabila kita lihat gabungan dari definisi yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Nah, kita sekarang melihat dari definisi tersebut ada beberapa contoh aplikasi yang masuk ke dalam multimedia. Yang pertama adalah video teleconferencing. Nah, saat ini ketika teman-teman melihat video pembelajaran, ini juga masuk dalam multimedia. Distributed lecture, telemedicine, telesimfoni, ini semuanya masuk ke dalam bagian tersebut. Kemudian ketika teman-teman bekerja bersama atau kita kenalkan dengan kolaboratif dokumen editing, biasanya ada di dalam Google Drive, itu juga merupakan suatu kemajuan teknologi yang didukung oleh multimedia. Ada augmented reality atau ada juga yang kita kenal dengan virtual reality. Lalu digital movie, ya dulu sebelum adanya Zoom Meeting, Google Meet, kita mengenal ada Skype. Lalu ada video game dengan berbagai bentuk, video on demand atau YouTube yang sekarang banyak disaksikan oleh pengguna internet ya. Ini adalah contoh-contoh multimedia. Nah, silakan rekan-rekan coba cari lagi ya apa saja kira-kira contoh multimedia lainnya di sekitar kita. Masih banyak sekali contoh multimedia yang lainnya. Nah, sekarang kita beralih ke bahasan selanjutnya mengenai komponen multimedia. Jadi apabila kita buat daftarnya, ada beberapa elemen dari komponen multimedia. Jadi elemen-elemen yang menyusun ini bisa kita bedakan menjadi dua, ya, yaitu adalah ada yang pertama adalah berbasis teks, kemudian berbasis grafis. Ini adalah elemen yang kita katakan sebagai elemen statis dalam multimedia. Nah, yang kedua ini adalah elemen dinamis. Jadi elemen dinamis ini adalah berbentuk video. Video ini bergerak ya. Kalau grafis tadi gambarnya tidak bergerak. Kalau video bergerak. Kemudian ada audio juga. Audio ini biasanya disusun oleh sinyal ya. Kemudian ada animasi. Nah, animasi ini juga mirip dengan bentuk video, tapi biasanya adalah dari gambar-gambar yang dilakukan formatting, editing, dan kemudian dibentuklah animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, jadi ini adalah beberapa elemen-elemen penyusun multimedia yang seringnya dilakukan penggabungan. Jadi dalam suatu hasil output multimedia itu biasanya ada penggabungan dari beberapa atau sejumlah elemen yang ada di layar ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Baik, kita mulai dulu membahas tentang elemen yang statis, yaitu elemen teks. Jadi teks ini adalah elemen yang paling sederhana, merupakan elemen dasar multimedia. Dan apabila kita melakukan formatting pada teks ini, biasanya kita mengenal istilah tipografi ya rekan-rekan. Jadi kemudian kita akan memiliki beberapa bentuk formatting. Apakah kita ingin memilih jenis teks atau jenis fontnya, yang bisa teman-teman lihat di gambar ini ya, ini ada beberapa jenis font yang bisa kita kreasikan juga sendiri. Kemudian ada juga ukuran font besar kecilnya. Lalu warna font tentunya kita sesuaikan dengan warna latar belakang biasanya. Ini akan menentukan jelas atau tidaknya teks itu bisa terbaca atau tidak oleh yang menyaksikan dari multimedia ini. Nah, kemudian di sini dari font tadi, tipografi, ini biasanya ada dua teman-teman, dua jenis ya. Yang pertama adalah font tipe serif dan ada font tipe sans serif. Ini yang membedakan bentuk fontnya, karena biasanya ada font yang memang garisnya itu sederhana saja ya, atau ada beberapa garis yang memiliki lengkungan. Nah, ini membedakan bentuk font antara serif dan sans serif. Nah, nanti teman-teman bisa gali lebih lanjut mengenai tipografi, mengenai jenis-jenis font dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah image atau grafik. Jadi grafik ini akan membuat aplikasi multimedia jadi lebih menarik, tetapi berbeda dengan video. Kalau grafik ini sifatnya adalah gambar yang diam, tidak ada bergerak ya. Kalau video atau animasi itu bergerak. Nah, kalau kita melihat bentuk grafik atau gambar, ada dua di sini ya. Jadi yang pertama adalah gambar bitmap atau kita kenal dengan pen grafis, biasanya adalah gambar nyata. Biasanya teman-teman bisa mengambil gambar ini dari perangkat seperti kamera gitu ya, dari perangkat
kamera digital atau kamera handphone ya, berbagai jenis. Lalu yang kedua di sini adalah gambar vektor. Jadi biasanya rekan-rekan bisa membuat gambar ini di komputer, bisa menggunakan tools seperti Photoshop, Corel Draw dan lain sebagainya. Jadi ini bisa mendukung teman-teman untuk membuat grafik vektor. Nah, lalu yang berikutnya ada komponen audio. Nah, audio ini ada yang bentuknya audio analog ataupun digital. Nah, kalau analog itu suara asli ya yang teman-teman dengarkan. Nah, biasanya kalau audio digital itu suara asli yang kemudian kita rekam ya. Jadi seperti ini berbicara direkam, itu akan menghasilkan sampel digital dari suara asli. Nah, jadi kebanyakan yang kita gunakan dalam multimedia adalah audio digital. Nah, ini adalah gambarnya perbedaan karena suara itu adalah disimbolkan dengan sinyal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bentuk perbedaan sinyal analog dan sinyal digital. Ada pattern di sana. Baik, lalu masih ada sebetulnya beberapa komponen multimedia yang lain. Pengembangan dari grafis kita bisa akan melihat ada animasi baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Serta ada juga bentuk multimedia yaitu bentuk video. Jadi sebetulnya masih ada lagi. Namun untuk materi pengenalan sistem multimedia sampai di sini dulu. Nanti rekan-rekan akan melihat pembahasan tersendiri mengenai video dan animasi. Sekian penjelasan untuk materi pertemuan 1. Semoga rekan-rekan dapat mengaplikasikan informasi yang diperoleh pada materi ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam bela negara.